Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki di luar tema nggih Gus, napa sing kula alami sakniki? Kula lek kholwat niku kok awak kula panas ngoten. Pada suatu saat niku kula kholwat jam 2 malam, kaki sampai kepala niku panas. Kayak mau keluar tapi nggak bisa keluar. Itu bagaimana Bu? Saya minta solusinya. Setiap saat itu badan saya itu nggak enak kayak orang Gus ditandangi gitu loh. Nggih ngoten ya Allah. Kula sampai ya Allah. Lek ancene dengan waktu kholwat dikiri sirul asrar fungsi badan. Fungsi Nggih. Nggih. Sampai kula doa ngeten ya Allah, pun sampai anak putu kula kena kayak konten boten kiat ya Allah, kula ngoten. Ngoten mawon Gus. Kula nyuwun solusine ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Gus, ten geger kula niku kok kaya wonten sing gerak ngoten lho. Kula damel kholwat niku ngeplek ambiar ngeten. Terus mangke lek ne anu ngoten rasane kayak ngeten. Sampai ngeten nggih. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Mengapunten Gus, mohon penjelasan. Yang pertama, ketika saya mengaji, mungkin maghrib, itu dihentikan lagi dengan tokek, tapi bukan di luar Pak. Suaranya jauh, ternyata di dalam ini, dalam dada. Pas berhenti di Al-Baqarah di ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi di situ ada arti, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, Gus, ketika imam jadi imam sholat bukan di masjid tapi di kamar, hanya dengan istri Pak. Kalau tidak subuh, maghrib mungkin. Ketika sholat membaca Al-Fatihah, saya kan biasa merem gitu Pak. Itu Al-Fatihah itu terus ditarik saya ke atas, seperti bibir ini tidak terasa sama sekali. Tapi saya mendengar berbunyi. Ternyata yang berbunyi itu di belakang. Di belakang itu juga membaca Al-Fatihah, seperti kira-kira kalau digambarkan Gus Son berbicara di YouTube itu ada gitu loh. Dua-duanya gitu. Ditarik ke belakang, sementara telinga itu bekerja tetap mendengar jauh. Jauh juga dari bibir yang tadi, tapi tidak merasa gitu loh, tidak merasa. Mata itu melihat semuanya itu. Kemudian hampir selesai, terus ditekan ke surat, itu turun menyatu lagi, merasakan seperti, loh kok saya membaca Al-Fatihah 2 kali gitu. Nah, kemudian setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang di belakang makmum kok nggak protes, berarti enggak gitu, berarti 1 kali gitu. Nah, itu kejadian seperti itu, mohon untuk dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perintah Allah terhadap Kanjeng Nabi dimanapun beliau berada disuruh menghadap Masjidil Haram. Ini ada kaitannya dengan perpindahan kiblat yang tadinya ada di Maqdis terus pindah di Masjidil Haram. Iku artinya apa, Pak? Segala keadaan ati sampeyan ngadepi kahanan apapun, ati harus lurus ke kiblat hakikate. Kiblat hakikatnya adalah urip. Bahasa dohir umum Allah. Berarti pundi? Ya sing wujud tunggal niku, sing sering kula sebut Al-Hayyu. Tapi bukan sifat Al-Hayyu, mausufnya, wujudnya. Berarti bentuknya Anda dikatakan menghadap terhadap kiblat atau Masjidil Haram, manakala rasa sing muncul dalam diri jenengan iki bukan aku makhluk, tapi aku Allah. Inilah maksudnya menghadapkan wajah terhadap kiblat itu di situ. Dalam keadaan dan menghadapi kondisi apapun, sebab dikatakan secara wujud batine Allah kang tunggal ya urip iku, wujud dohire Allah kang tunggal nggih nyuwun sewu disebut Nurullah itu. Lah selanjutnya antara Nur Muhammad dan Nurullah itu sudah tidak ada bedanya. Antara wujud batin dan wujud dohir di dalam kewujudan tunggalnya sudah tidak ada beda. W1. Nomor 2, ketika imam mengimami dalam satu sholat maghrib, katakanlah kejadian apa yang sudah jenengan ceritakan mulai awal tadi, bisa kami simpulkan bahwasanya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hati sudah dilalaikan dari perkara-perkara selain daripada ingsun Allah, termasuk Fatihah, membaca, telinga mendengar. Tapi bukan ingsun makhluk itu yang membaca, bukan ingsun makhluk itu yang mendengar, tapi ingsun Allah. Inilah yang disebut sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bertemu Allah dikatakan makrifat. Mekaten. Nanti wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Guson kula nyuwun ada satu pertanyaan. Untuk mencapai pemahaman Allah wujud, kita harus berani lompat pagar atau nerobos pagar istilahnya. Sedangkan kita dikenalkan dengan akidah-akidah, baik itu yang ahli sunnah ataupun aliran-aliran yang lain. Nah, yang saya tanyakan, di manakah batas-batas akidah baik ahli sunnah ataupun yang lain itu, apakah sebatas muraqabah atau sampai kepada makom fana untuk membatasi umat ini? Begitu Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas-batas di antara air tawar dan air asin itu ketika saat jenengan iki sudah ditarik Allah, dijadab Allah ning makom fana. Ini batas-batasnya.
akidah dalam ahli sunnah wal jamaah kita atau dalam akidah yang lainnya mengatakan bahwasanya manusia asalnya tidak wujud atau mati, hidupnya karena dihidupkan, wujudnya karena diwujudkan oleh Sang Yang Wujud. Hidupnya sebab dihidupkan oleh Sang Yang Hidup. Oke. Niki adalah proses kita di dalam akidah secara syariah sampean kali kula. Tapi sadar atau tidak sadar kita sebagai manusia tidak hanya terdiri jasmani tapi juga rohani. Ingat, Allah kasih mata jasmani ini untuk menyaksikan wujudnya makhluk. Allah kasih matanya hati ini untuk menyaksikan wujudnya Allah. Itulah yang disebut asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi akidah apa yang kita terima, keimanan apa yang kita terima antara di syariat dan di hakikat. Mohon maaf, kalau di syariat kita harus berakidah atau beriman selain Allah itu ada. Contoh, kita harus iman adanya tidak hanya makhluk. Niki rukun iman, amantu billahi termasuk wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan seterusnya. Resiko jikalau kita masih di akidah seperti ini, walaupun adanya makhluk itu sebab diadakan oleh Allah, sehingga beliau sebagai utusannya, ini tauhid kita belum murni. Jenengan kali kula mesti susah, khawatir jikalau dihadapkan Allah takdir yang gak enak. Mesti hati niki medongkol. Itu pasti, Pak. Karena kita masih menganggap dan beriman tentang wujud itu sakliyane Allah masih wujud. Dan ini miturut hukum syariah memang. Karena syahadat itu ada dua. Tidak hanya bersaksi terhadap wujudnya Allah, juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman pertanyaannya, bisakah kau mengesahkan Allah di dalam syahadat loro? Akhirnya ada yang mengatakan syahadat tunggal. Niki prosesnya jenengan wajib untuk berakidah bahwasanya yang wujud tunggal hanyalah Allah. Akhirnya inilah Pak, mengapa Gusti Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan tauhid, supaya dalam diri jenengan kali kula biar nggak ada selain Allah dalam berakidah. Enek tason cangkemu syukur jeplak, nek Kanjeng Nabi niku nyampekno tauhid. Tolong dibuka dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Itu sebagai bukti bahwasanya pada saat di zaman beliau, kalau beliau menyampaikan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Muhammad, aku nggak tahu, nggak pernah aku ngutus utusan sebelum dirimu kecuali wajib mengemban dan menyampaikan terhadap umatnya masing-masing tentang tauhid la ilaha illa ana. Ini gak mentok toh Pak? Ana itu mentok. Bosok kula selidiki, tauhid di dalam Al-Qur'an niku
Pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, lalu la ilaha illa ana. Adanya di 4 ini. Makanya ada istilah bahasa tahapan syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Bahasa ilmu sejati ada tahapan kulit, daging, balung, getih. Ada. Sehingga ada istilah dulur papat, 5 panjer. Itulah bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa ini sama dengan bahasa Quran. Miturut saya dalam pandangan tauhid. Bagi orang yang tidak mengenal ilmu sejati, kenalnya hanya ilmu syariat, mesti nyalahno. Iku ajaran sesat iku. Jangankan Pak ilmu sejati, sudah jelas-jelas genah-genah saya menyampaikan dengan bahasa Quran, dengan bahasa tauhid di dalam Quran, ini masih dikatakan sesat, apalagi beliau-beliau para romo yang menyampaikan dengan bahasa Jawa. Padahal Allah mengutus utusannya dalam kaum itu disesuaikan dengan bahasa kaum itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, letak batas daripada kita berakidah secara syar'i dan hakiki itu ada di fana. Kalau di muraqabah belum. Di muraqabah masih ada 2. Masih ada ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawula jenengan Gusti. Dan jenengan iki pangeran kula. Dari sifat wujud masih ada 2. Ada yang diwujudkan, ya, yaitu disebut makhluk. Ada yang memwujudkan, disebut khalik. Muraqabah, dekat. Nek dekat berarti masih ada jarak. Kalau ada jarak berarti ada wujud 2. Lah batasnya itu ketika jenengan ditarik Allah ke fana, alam fana, baru hakul basir, makrifat. Karena yang wujud tunggal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaan nih, jenengan iki diletakkan khos apa khawasul khawas dalam makrifat. Kalau khos ya wis akali wis tebal. Tapi nek khawasul khawas cuman hati yang esa. Akal iki masih berfungsi. Sehingga ketika saat kewajiban datang ya dilakoni, larangan datang ya ditinggal nih. Waktu ini mangan luwe genah. Waktu ini kerja. Tapi yang host tadi orang ngerti apa-apa. Wis ngene yo karepku, ngono yo karepku. Lah kedua-duanya ini di mata Allah sama-sama kekasih Allah mekaten. Oke, tasik wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun Gusti yang telah memberikan kepada kami semua inggih menika jalan untuk menuju kepada yang namanya urip. Mulai bertahun-tahun yang dulu saya sudah mengikuti panjenengan, namun titiknya niku kula wedi ajrine napa? Enting-enting panjenengan niku ojo wedi dadi wong gendeng. Nah iku kula niku sing paling wedi. Karena apa? Wong gendeng niku kasarane kana sing sadar-sadare morono pasar, sadar-sadare wis morono ke terminal. Terus kula kotek opo sih karepe Guston iki ngaji ngene iki. Secara teori alhamdulillah
sampun masuk, insyaallah sampun masuk. Namun ketika saya hadapkan kepada yang namanya urip, itu terjadi sesuatu yang sangat hebat sekali terhadap diri saya. Idza dzukirallah wajilat qulubukum. Gredeg niku mboten saged dihentikan, mboten saged dilereni. Wis sing bingung, sing lemes, sing apa sedaya numpuk. Terus niku terjadi ketika saya mendengarkan panjenengan dan saya praktekkan. Lah kejadian seperti itu saya mundur lagi. Mosok Allah yang sudah nyawiji isih ana rasa ndredeg wedi bingung. Iki berarti durung sampai. Ngoten nggih. Terus kula maju malih. Maju alhamdulillah wajilat qulubukum niku tasih wonten namung sampun sekedhik sampun kula atasilah kasarane. Namung teng mriku tasih wonten iradah karep osok ayang-ayang kados panjenengan wau ayang-ayang kok iso ana karep. Iki karepe sapa? Nah, mosok nek wis nyawiji iso ana karep, nek berhadapan kalian tiyang lak bahaya sekali. Saucap iku iso dadi kedaden. Wonten niku kula nyuwun pituduh panjenengan ya napa caranipun keranten niki kula sampun sepah terus terang kula kepingin sekali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mutu mati sebelum mati niku kepingin ngadep datang Allah. Keranten kula sendiri sebagai santri panjenengan slidikake keterangan-keterangan panjenengan iku semampu kula ingkang kula serap kula praktekaken walaupun secara mandiri. Untuk itu saya minta panjenengan untuk menjelaskan kepada kami khususnya kepada saya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajilat qulubuhum niku sebagai proses berkurangnya wujud selain Allah dalam ketiadaan. Berangsur-angsur itu nanti akan hilang. Saat jenengan iku estu Gusti Allah naruh atau menarik atau meletakkan di makom makrifat setelah fana itu, maka wajilat qulubuhum itu mesti ditiadakan Allah. Dan juga iradah kehendak dalam diri makhluk itu pasti Allah tiadakan, akhiri dadi kehendaki ingsun Allah. Urusan ketemu makhluk lain untuk berkehendak apakah bahaya? Pak Gusti Allah iku luwih paham katimbang kita. Gak mungkin Gusti Allah iku nyeplak wong sing gak salah. Gak mungkin. Istilah bahasa ini. Kalau ini bagiannya si A, gak mungkin dikasihkan si B. Sebab gak ono ceritani Gusti Allah keliru. Mboten enten. Cuma nafsu wae iku sing ngoyak-ngoyak. Nafsu wae sing ngoyak-ngoyak. Contoh, napa Gusti Allah meling nang Nabi
Adam, jikalau kau betul-betul ingin abadi manggon selamanya di negeri iki pada saat itu disebut surga ya, rahmat. Ojo pisan-pisan kamu mendekati pohon itu. Beda nafsu. Nek nafsu ngomong, kui nek kepingin kekal terus di dalam negeri ini, cedek ono dan panganan buah itu. Sebab khuldi itu maknane kekal, sapa sing mangan iku mesti kekal. Lali Pak ambek pesene Gusti Allah, kebalikane. Itu tadi. Artinya apa? Kalau kita lalai, gak sadar, sing duwe wujud iku Allah. Sing duwe kehendak iradah iku Allah. Itu tadi, saenake. Kasih sayang terhadap sesama boten wonten. Yang ada hanyalah ingin menang sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dados Pak, nek estu sampun ditarik Allah di dalam alam fana dan makrifat, mongko gak usah khawatir apa jikalau munculnya kehendak, iku kehendak Allah mesti sifatnya Rahman Rahim. Urusan masalah wedi, aku kok gendeng dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisikan nafsu dalam diri kita supaya kita terhenti. Wa yasudduna an sabilillah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu dan bolo tentarane nafsu iku Pak ngalang-ngalangi supaya jenengan boten tindak terus, supaya mandek, tidak terus sampai kepada makom fana dan makom makrifat bertemu Allah. Terus ya napa? Andai kata saya masih di posisi napa sik wedi teko gunung, ya wis rapopo. Sing gawe wedi ya Gusti Allah. Ngoten mawon. Berarti sampai nek wis yakin sing gawe wedi ku Allah sebagai proses jenengan supaya tidak berhenti anggene eling nang Gusti Allah. Bukrotau wa asila. Bukroh iku berarti pagi sampai sore, sore sampai pagi. Atau bahasa yang sering kusebutkan, baik siang maupun malam, berarti 24 jam. Lah proses sampean ada di berapa jam? Ya udah. Sing penting gejo ono sak mampu jenengan tentang masalah dzikir niki mekaten. Nggih. Ibu mungkin ada, kita kasih kesempatan. Nggih. Monggo mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki di luar tema nggih Gus, napa sing kula alami sakniki? Kula lek kholwat niku kok awak kula panas ngoten. Pada suatu saat niku kula kholwat jam 2 malam, kaki sampai kepala niku panas, kayak mau keluar tapi gak bisa keluar. Itu bagaimana Gus? Saya minta solusinya. Setiap saat itu badan saya itu nggak enak kayak orang di apa ya Gus, ditandangi gitu loh. Nggih ngoten ya Allah. Kula sampai ya Allah. Lek anjene dengan waktu kholwat dikiri sirul asrar fungsi badan. Fungsi Gus. Fungsi nggih. Nggih. Sampai kula doa ngeten ya Allah, pun sampai anak putu kula kena kayak konten boten kiyat ya Allah, kula ngoten. Ngoten mawon Gus. Kula nyuwun solusine ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Gus, ten geger kula niku kok kaya wonten sing gerak ngoten lho. Kula damel kholwat niku
ngeplek ambiar ngeten. Terus mangke lek ne anu ngoten rasane kayak ngeten. Sampai Wonten. ngeten nggih. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun jikalau ada hak ketemu batil mesti tarung. Perkara hak dengan perkara batil mesti tarung. Jenengan posisi kholwat berarti perjalanan ninggalno dalane nafsu nuju dalane Gusti Allah. Dikira terus nafsu ridho, mboten ridho. Nafsu akan masuk satu yastahibbunal hayatad dunya. Membikin ati sampean kali kula niki mencintai selain Allah. Nggak bisa nafsu lewat dalan itu. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jenengan dihalang-halangi dari jalan Allah supaya ditarik lagi berjalan di atas jalan nafsu. Dalane nafsu mek situ. Napa? Ndadekno ati iki lalai nang Gusti wis dengan jalan apapun. Fungsi ini wonten mriku. Kalau lewat ini juga nggak bisa, terakhir nafsu itu wayabhunaha iwajah. Tengah dalan jenengan berjalan di atas jalan Allah dipuklek. Nanti dipuklek. Dibegal. Dialihkan. Sing asale betul-betul lillah. Sekarang kok ya tengah dalan ono kekarepan sakliyane lillah. Bisa jadi. Intine nafsu itu tidak akan pernah ridho jikalau ada satu hamba yang di dalam hatinya ada keinginan perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Lah panas wau ikut tembung secara dohir atas gapnya antara hak dan batil. Lah niki apa selamanya? Boten Bu. Boten. Lah saran saya, janganlah jenengan berkholwat itu hanya ketika saat jenengan ini di tempat khusus saja. Lakukanlah di tengah-tengah tempat rame. Sebab Gusti Allah sampun dawuh dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lakukanlah kholwat atau kesadaran eling dzikir nang Allah iku baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Artinya segala keadaan secara umum. Iku coba jenengan lakukan. Jangan hanya mengandalkan kholwat secara khusus saja. Lah, perkara apa yang ditampilkan Allah di muka jenengan kados ngeten-ngeten ya. Kalau boleh saya katakan, kalau jenengan saged memahaminya, ngapunten ingkang kathah. Iki wis dibujuk kabeh dereng. Ana sing dereng ah. Ada wis ngene ae ngene. Orang mengatakan bahasa rokok itu mesti ada prosesnya, papir, nggih. Mbako, cengkeh. Iku kesebut sedaya. Artinya Allah memproses panjenengan Bu miturut cara Allah sendiri yang kadarnya itu tidak memberatkan jenengan. Sebab Allah tidak akan mungkin memberikan beban di atas kemampuan hambanya sendiri. Sing penting jenengan rela, ikhlas
dengan cara mengalirlah, jadilah jenengan kali kula seperti gandengane trek. Gandengane trek dia ditarik ngalor lewat dalan alus, kadang ono, kadang dilewatno dalan gerunjal, enggak kepenak. Trek iku yo gak tahu sambat. Padha mbek wayang kulit niku lho, digebuk-gebukno dalang. Gak ono wayang iku noleh nanggone dalang itu dangkrik loro. Mboten enten isine gur manut sendika dawuh. Lamung niku iso jenengan kali kula manut sendika dawuh kalau kita nyadari kalau kita persis seperti wayang kulit. Mekaten Ibu. Nggih, Ibu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau pertanyaan singkat saja. Apa maksud dan definisi tentang Telaga Kausar? Karena saya mendapatkan kata-kata Telaga Kausar pada waktu saya kholwat dan sebelumnya saya belum mengetahui apa itu Telaga Kausar. Mohon penjelasan secara hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telaga Kausar itu adalah satu tempat yang menyumberkan, memunculkan sesuatu itu akan membahagiakan terhadap siapa yang meminumnya. Telaga itu adalah tempat, Al-Kautsar itu sesuatu yang seluruh hati umat manusia menginginkan. Tapi mayoritas ketika di dunia tidak menginginkan. Al-Kautsar, mohon maaf, itu sebetulnya ma'ul hayat, air kehidupan. Apa air kehidupan itu? Kalau saya proses namanya takwa adalah ilmu, amal, istiqomah. Berhubung bab masalah ma'ul hayah atau ilmu tauhid itu tidak dijelaskan oleh para alim ulama secara umum, maka kita nggak ngerti. Padahal itu yang dibutuhkan. Ning dunya iku Pak Bu, ora ono sing nyenengno kekekalan dalam diri kita. Bahkan Ibnu Athaillah dalam makalah lain nanti menyebutkan Gusti Allah iku gak nyiptakno perkara sing membahagiakan ning donya. Perkara sing membahagiakan iku cuman di akhirat. Iku karepe ngeten. Apa sing kok sawang enak menyenangkan itu yang bersifatkan dunia itu sifatnya iku bujuk. Artinya di balik itu ada yang mengekalkan kebahagiaannya. Apa? Dijawab, yaiku alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sebab hati selalu ingat kepada Tuhannya, itulah yang akan menjadikan hati itu tentram. Berarti apa? Dzikir itu sebagai wasilah, sebagai pertemuan jenengan kali kula. Berarti ketentraman hati yang abadi itu jatuhnya ketika bertemu Allah, karena kekal. Selain Allah gak kekal. Ibaratin jenengan gak ada garwa kaya Arjuna gede dukur gandeng. Nek umur 90 peok. Wis bringase mang wis gak ono, wis nguber putune wis mboten kuat. Berarti gak kekal. Jora awak dhewe sing umur 70 lho Pak. Lungguh kesuwen ngadeg goleki cagak. Lah nggih to? Nggih. Wis ngono kuwi lah. Jadi
Jadi yang dimaksud makalah Ibnu Athaillah niku gak ono ning donya iki Allah menciptakan sesuatu yang bahagia, itu maksudnya karena tidak kekal. Lah sekarang di balik itu ada yang kekal. Apa? Alam akhirat. Dan di mana alam akhirat? Ya di sela-sela alam dunia ini. Makanya kata Rasul, kamu akan bisa sampai ke alam akhirat, kuncinya cuma satu. Wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21 temriku. Jadi yang dimaksud Telaga Kausar, satu tempat yang menyumberkan keabadian. Ibaratnya syariat kuwi nek ngombe banyu Telaga Kausar gak ngelak selawas lawasi, ya niku maksudnya. Nggih. Ibu tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet masalah salik dalam perjalanan kholawatnya. Sudah berusaha bidayahnya betul, tidak merasakan dirinya yang kholwat, semuanya Allah. Tapi dalam perjalanan kholwat itu salik tidak pernah ditemukan dengan alam mukasyafah. Itu apa sudah dikatakan kholwat yang betul apa belum, gitu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam Allah terbagi menjadi 3, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Muhadharah berarti alam kasunyatan, iki dihuni oleh makhluk kasar. Mukasyafah dihuni oleh makhluk halus. Musyahadah dihuni oleh wujud tunggalnya Allah. Dan alam musyahadah bagi orang yang sudah wusul itu dalam muhadharah ataupun di mukasyafah. Apakah si salik ketika suluknya sudah, bidayahnya sudah benar, tidak dikelihatkan isi daripada alam mukasyafah itu sudah benar? Sudah. Karena setiap salik ketika suluk bidayahnya benar, itu kadang juga dibuka, kadang juga tidak. Berarti bukanya alam mukasyafah bukan sebagai barometer si salik itu sudah wusul. Tidak selamanya begitu. Yang menjadi barometer si salik ketika bidayah suluknya benar, sudah tidak ada selain daripada wujud Allah itu sendiri. Maka walaupun dibuka atau tidak dibuka, itu no problem. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah, apa yang sudah Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini, momen-momen yang baik ini estu-estu menjadikan satu buah ilmu ingkang manfaat barokah terhadap anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.